Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa saat setelahnya, Sitri berkata, "Bukankah aku melakukannya dengan baik?" Dan Nahen berkata, "Kau melakukannya dengan baik, bahkan melakukannya dengan sempurna." Tapi Sitri menanyakan kenapa dia mengabaikannya. Nahen berkata, kalau dia bukan anak kecil lagi, jadi kenapa dia haus akan pujian? Tapi Sitri berkata, apakah dia tidak bisa memberikannya sedikit dorongan semangat? Sitri kemudian menanyakan sekarang apa yang akan dia lakukan setelah menggunakan namanya sebagai wajah dari bisnis ini. Dan Nahen berkata, pertama-tama dirinya akan menyediakan persenjataan berkualitas tinggi dan porsi keuntungan padanya. Sitri menanyakan berapa banyak dia akan memberikannya porsi itu. Dan Nahen menanyakan apakah dia sendiri memiliki pendapat. Sitri menanyakan bagaimana kalau seperti biasanya. Tapi Nahen berkata bukankah itu namanya pemerasan? Dan Siri yang ngambek berkata itu namanya pemerasan yang mulia Sitri. Sitri berkata, bukankah dia menggunakan wajahnya untuk bisnisnya? Dan Nahen berkata, kalau begitu dirinya akan mencari opsi lain. Tapi Sitri berkata, bagaimana kalau 10%? Nahen berkata sepertinya dia masih cukup serakah. Kalau dirinya kasih 10%, dirinya akan menarik kembali persenjataannya. Dan Sitri menanyakan, lalu berapa seharusnya? Sitri berpikir keuntungan ini beresiko dan penjualan selalu fluktuatif. Tapi bisnis yang dibuat Nahen pasti memiliki kualitas yang berbeda daripada senjata lainnya. Sitri berkata, kalau begitu terserah dia. Dan Nahen berkata dirinya akan memberikannya 5%. Tapi meskipun kedengarannya kecil, tapi jumlah itu sudah sangat besar. Sitri menanyakan bagaimana dia bisa yakin padahal belum memulainya. Dan Nahen berkata, dirinya tersinggung dia meremehkan kemampuannya dalam menganalisis pasar. Sitri berkata dirinya akan percaya saja kalau begitu. Tapi apakah dia sungguh yakin bisa meniru senjata buatan manusia? Dan Nahen berkata, kalau itu bukan masalah besar. Nahen berkata bagi Demon King, pentingnya persenjataan mulai memudar. Karena itu riset jadinya terabaikan. Dan pada akhirnya, kemampuan crafting para blacksmith tertinggal. Meskipun kekuatan Demon King saja bisa mencakup segalanya, tapi memperkuat pasukan tidak kalah pentingnya. Karena itulah yang mulia Sitri tidak akan menolak proposalnya. Nahen berkata dengan data riset yang dirinya miliki, mereka akan mengejar ketertinggalan dalam waktu singkat. Tapi kalau dia masih ragu, dia boleh mundur sekarang. Sitri berkata, siapa yang sedang ragu? Dan kenapa juga dirinya harus membuang kesempatan mempersenjatai pasukannya secara gratis? Tapi Nahen berkata itu tidak gratis. Sitri yang terkejut menanyakan apa maksudnya. Bukankah dia bilang akan menyediakannya? Dan dirinya sudah menandatangani kontraknya. Tapi kenapa dia malah berubah pikiran? Nahen berkata, keuntungan dan persenjataan yang dirinya padanya itu biaya penggunaan. Karena jika rencana ini gagal, maka reputasi yang mulia akan dipertaruhkan. Sitri berkata, jangan bilang dia ingin berseteru dengan bisnisnya dan Talion. Dan Nahen berkata, tidak ada makan siang gratis yang benar-benar gratis yang mulia. Berpindah ke penjara bawah tanah, di mana Eri menanyakan apa yang terjadi pada Luke, dan apakah mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tapi Dane berkata agar Eri tidak kehilangan harapan. Eri berkata, ini sudah berhari-hari, tapi tidak ada yang datang menyelamatkan mereka. Bahkan orang yang ditangkap semakin banyak. Lalu apakah mereka akan membiarkan mereka hidup? Bersamaan dengan itu, Dane dan Eri mendengarkan suara seseorang yang datang, dan mereka langsung merasakan firasat buruk pada saat yang sama. Nahen menanyakan daftar orang-orang yang akan dilelang sudah selesai, dan Kain berkata meskipun tidak sesuai ekspektasi, tapi seharusnya sudah cukup untuk menjualnya. Akan tetapi Nahen kemudian memerintahkan agar para tahanan itu dibawa ke tempat yang berbeda. Tapi tentu saja beberapa dari mereka mencoba untuk melawan. Dane meminta agar Eri tetap tenang, karena dirinya akan melindunginya. Tapi Eri menanyakan pada penjaga, sebenarnya mereka ingin membawanya kemana. Tapi karena wajah mereka terasa tidak asing, Nahen menghentikan mereka sambil menanyakan siapa nama mereka. Dan Eri beserta dengan Dain memberitahukan namanya. Nahen menanyakan apakah mereka mengenal seseorang yang bernama Luke, dan Dain berkata, bagaimana bisa dia bertanya begitu? Dain mengatakan kalau orang-orana itu menangkap mereka bersamaan. Dan Nahen berkata itu masuk akal. Jadi seharusnya mereka berasal dari kota Soter. Nahen kemudian meminta sebuah kertas dan pena pada Kain, dan Nahen menanyakan apakah Tuan Kain sedang menggambar seseorang. Sambil memperlihatkan hasil gambaran,
Nahen menanyakan apakah orang ini bernama Luke, dan Eri menanyakan bagaimana bisa dia menggambar wajah Luke sama persis. Nahen menanyakan apakah laki-laki ini termasuk dalam pengkondisian ulang yang dilakukan Komandan El-Raza, dan Cain berkata itu benar, dan dia ditugaskan kembali ke kota Soter. Nahen jelas saja berpikir, beruntung sekali dirinya, dan dia meminta agar Cain membawa kedua orang ini ke ruang kerjanya setelah urusannya selesai. Tidak hanya pergerakan Demon King lainnya, Nahen juga harus mewaspadai pergerakan manusia, dan di dalamnya, begitu permusuhan manusia di ambang tertentu, 3 pahlawan legendaris yang ditakdirkan akan muncul. Salah satu di antara ketiganya adalah The Hero of Sword, yaitu Luke, yang bahkan memiliki kemampuan untuk menghabisi Demon King lantai bawah seorang diri. Namun karena Adele tidak akan pernah membiarkan manusia di bawah kendali mind manipulation hidup, dia pasti sudah membunuh Luke dengan tangannya sendiri. Nahen tidak pernah menyangka bisa menyingkirkan kandidat pahlawan legendaris tanpa perlu bersusah payah mencegah pertumbuhannya di masa depan. Selain itu, party yang membantu Luke yaitu Dane dan Eri, potensi mereka dalam game tidak kalah hebatnya. Jadi akan sangat disayangkan kalau mereka dijual sebagai budak. Nahen berkata dirinya tidak akan bicara panjang lebar. Jadi bergabunglah sebagai bawahannya, dan itu jelas saja membuat Dane dan Eri sangat terkejut. Cain menanyakan apa maksudnya Tuan Nahen, dan Nahen berkata dirinya tidak bisa menempatkan mereka di bawah Ciri, dan membiarkannya di dekat mereka hanya akan menimbulkan serangan balik. Cain mengatakan, itu benar, tapi kenapa Royal Tutor ingin menginginkan manusia? Dan Nahen berkata, dirinya punya alasan tersendiri, jadi jangan khawatir. Nahen mengatakan, dirinya akan mengampuni hidup mereka, dan memperlakukan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi tentu saja mereka bebas untuk menolaknya. Meskipun begitu, mereka akan kembali ke penjara bawah tanah, dan tidak ada yang berubah. Tapi Dane menanyakan apa yang akan terjadi pada mereka yang dikurung di bawah tanah. Nahen berkata mereka mungkin akan dijual sebagai budak untuk hidup sengsara, atau berakhir seperti teman mereka yang telah mati itu. Dan itu jelas saja membuat Dane dan Eri sangat terkejut. Dane jelas saja mengamuk karena dia membunuh Luke dengan wajah tidak berdosanya itu. Tapi Nahen berkata, sepertinya dia salah paham, karena bukan dirinya yang membunuhnya. Nahen kemudian menceritakan kalau dirinya membiarkan Luke kembali ke Soter untuk mengundang lebih banyak manusia. Tapi sayangnya Master Serikat Soter membunuhnya dengan alasan Luke sudah bersekongkol dengan para demon. Dan jelas saja hampir tidak percaya kalau Luke dibunuh oleh Tuan Adele. Dan Nahen berkata, sekarang mereka hanya punya satu pilihan untuk tetap hidup. Dan jelas saja berteriak, apakah dia pikir dirinya akan bekerja untuk demon? Tapi Eri berkata, apakah dia sungguh akan membiarkannya tetap hidup jika menjadi bawahannya? Dane menanyakan apakah dia sudah gila, kenapa dia percaya pada ucapan demon. Tapi Eri berkata, memangnya apa bedanya demon dan manusia? Bukankah dia sudah berjanji akan memperlakukan mereka dengan baik? Eri berkata para manusia itu mengabaikan mereka yang miskin dan membenci mereka yang lemah. Jadi, bukankah manusia dan demon itu tidak ada bedanya? Eri berkata dirinya tidak mau mati, dan dirinya juga tidak mau diperbudak. Jadi dirinya akan menggenggam kesempatan ini, meskipun harus membuat kesepakatan dengan iblis. Nahen jelas saja memuji Eri sebagai wanita yang cerdas dan cermat. Bukankah yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa terus melanjutkan hidup mereka? Dane yang tidak punya pilihan lain jelas saja berkata, kalau begitu, dirinya juga akan melakukannya. Meskipun begitu dan ingin agar dia menepati janjinya, jadi apa yang harus mereka lakukan mulai dari sekarang? Dan Nahen berkata, berlatihlah, karena sekarang mereka benar-benar tidak berguna. Akan tetapi dirinya akan memberikannya waktu 3 tahun untuk membuktikan nilai mereka. Tapi kalau mereka tidak bisa melakukannya, lebih baik anggap saja mereka tidak punya masa depan. Beberapa hari kemudian, Nahen mulai mengajarkan Ciri teknik berpedang. Tapi meskipun dirinya tidak pernah berlatih teknik berpedang, tapi tubuh ini memiliki ingatan dasar-dasar berpedang. Nahen berkata sebelum mereka mulai latihannya, ada baiknya dia melepaskan beruang putihnya terlebih dulu. Dan Ciri berkata, bagaimana kalau beruang putih diculik orang? Nahen berpikir itu adalah kenangan dari ayahnya, jadi tidak akan mudah untuk melepaskannya. Jadi mungkin pelajaran hari ini akan sulit. Akan tetapi Ciri berkata dirinya akan melakukannya. Nahen jelas saja terkejut karena Ciri tidak merengek seperti dulu. Jadi apakah itu berarti Ciri sudah percaya padanya? Sampai mau melepaskan boneka beruangnya. Ciri berkata pada beruang putih kalau dirinya akan segera kembali. Jadi tunggu sebentar di sini.
dan jangan pergi kemana-mana. Namun kemudian memulai pengajarannya dengan melakukan kuda-kuda dasar terlebih dulu. Dan terlihat jika Siri dengan cepat mempelajari penjelasan Nahen. Nahen menanyakan apakah dia pernah belajar berpedak sebelumnya. Tapi Siri berkata, ini pertama kalinya. Dan Nahen berpikir dia mengayunkan pedang dengan mudah. Bahkan kuda-kudanya sempurna. Nahen kemudian menunjukkan cara mengayunkan pedang dengan benar. Dimulai dari pergerakan langkah kakinya, sampai bagaimana cara menebas dengan sempurna. Siri jelas saja sangat terkagum dengan kemampuan Royal Tutor, dan Nahen berkata sekarang gilirannya. Tapi tidak perlu sedih jika dia masih kesulitan. Siri berkata dirinya mengerti, dan kemudian Siri mulai meniru pergerakan Nahen. Namun ketika Siri bersiap untuk melancarkan tebasannya, Nahen tampaknya menyuntikkan kekuatannya ke dalam Sword of Blood Tears. Seketika itu juga, Siri menebaskan pedangnya mengikuti pergerakan Nahen. Namun dampak serangan pedang yang dikeluarkan Siri terlalu kuat. Nahen berpikir dirinya hanya ingin mencoba efek Sword of Blood Tears, tapi siapa sangka kalau efeknya akan lebih mengerikan daripada di dalam game. Siri menanyakan apakah dirinya melakukannya dengan baik. Dan Nahen berkata, bukan baik, tapi dia juga melakukannya dengan cara yang luar biasa. Meskipun begitu, Nahen berkata sepertinya mereka harus mengakhiri pembelajaran hari ini lebih cepat. Tapi dalam pikirannya, mungkin besok latihannya pakai pedang kayu saja. Namun secara mengejutkan, Siri menanyakan apakah Royal Tutor membawa para manusia ke dalam kastil. Dan di antara mereka, ada seorang wanita. Tapi tatapan mengerikan Siri membuat Nahen jadinya merinding.